Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya menyapa shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Mari berikan salam ke kanan kiri kita. Siap merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita siap untuk dilawat Tuhan. Amin. Siap menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu untuk kami memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami haus dan lapar Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi dalam kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya tinggal di dalam hadirat-Mu kami dapat melakukan firman-Mu. Kami dapat hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja atas setiap kami. Kami mau memuji, menyenangkan hati-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan ada berkat yang kami terima saat kami pulang nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Lihat kanan kiri saudara, muka belakang saudara, berikan senyum yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Amin. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya bermegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, amin. Setia menjagaku. Sama-sama dengan mantap katakan siapa Dia. Come on. Siap. Haleluya. Maha kuasa. Hey. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Yes. Karya bermegah, katakan tiada bandingannya. Jemaat Tuhan, setia menjagaku. Amin. Kan ku nyatakan. Sama-sama yuk nyatakan. Come on. Hey. Maha kuasa. Hey. Kau bertata atas semesta. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa, mau turun ke dunia untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata. Bisa tepuk tangan di atas kepala yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang. Sekali lagi sama-sama katakan. Dulu sekarang sampai selamanya. Kita sudah diberi kuasa ketika Roh Kudus turun. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Katakan. Ku diberi
pujian ini. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin. Yes. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari beri sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kuasa-Nya di atas hidup kita. Amin. Untuk menjadi saksi. Bila saat ini Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Mengurapi kita. Berjalan di dalam firman-Nya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang.
kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, tanpamu kami gak sanggup Tuhan. Lebih tinggi lagi sama-sama. Bolehkah kasih tepuk tangan yang luar biasa? Kasih sorak-sorak paling dahsyat, come on. Roh Kudus penuhi Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus. Lawat kami Tuhan sore hari ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan sama-sama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu sekali. Yesus selamanya Yesus. Katakan harapanku, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Sama-sama nyatakan, oh Yesus ku cinta. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, selama-lamanya. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada Yesusku. Sama-sama menyembah Tuhan sore hari ini. Katakan sekali Yesus, sekali. Amin. Selama-lamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Katakan lagi sekali Yesus selamanya. Kuatkan yang lemah sore hari ini Tuhan. Hiburkan yang susah. Nama-Mu memberi pengharapan. Nama-Mu itu sumber kemenangan kami. Sekarang ku ada. Oh Yesus. Sekali lagi katakan, sekali Yesus selamanya. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan. Tidak ada nama lain yang lebih berkuasa. Nama-Mu yang terbesar. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Inilah yang ku renung.
bawa penyembahanmu kata. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis, manis, biarlah manis. Katakan manis, sama-sama manis kau dengar. Mari nyatakan dan hatiku bersuka. Kami akan menyembah kami, inilah yang ku renungkan, inilah. Apapun yang terjadi, kami mau merenungkan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami lewati, kami mau berkata Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Yes. Katakan biarlah manis kau dengar, manis dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji. Katakan kesetiaan-Mu. Katakan kesetiaan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu. Katakan lebih dari hidup. Terus bawa lidah kami, apapun yang sedang kami lewati. Bawa lidah memuji Engkau, memuji kesetiaan-Mu, bawa lidahku, katakan dengan lembut, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari. Sekali lagi terus bawa lidahku dan bawa lidahku memuji Engkau, kesetiaan-Mu
Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus jamah hidup kami, perbarui hati dan pikiran kami setiap waktu. Biar iman kami tidak kandas dalam segala keadaan. Biar iman kami tetap berdiri kuat apapun yang terjadi. Hari ini kami percaya pondasi iman kami diperkuat. Terjadi dan terjadi. Melewati apapun, ku mau berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Melewati apapun kami mau berkata Yesus yang terbaik. Melewati apapun kami mau berkata Yesus Engkau yang kuandalkan. Yes. Melewati apapun aku mau berkata aku mau cinta Yesus selamanya. Bukan kekuatanku, tapi Roh Kudus yang mampukanku. Jamah kami ya Roh Kudus. 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 Lebih lagi. Roh Kudus, kami butuh jamahan. Sentuhanmu adalah sentuhan yang menghidupkan. Sentuhanmu adalah sentuhan yang menguduskan. Sentuhanmu adalah sentuhan yang supranatural. Kami sadar tanpa Engkau Roh Kudus kami gak bakal sanggup. Kami lemah, tapi Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak berdaya, tetapi Engkaulah kebangkitan itu. Berkaryalah dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Sampaikan isi hatimu dengan detail, dengan spesifik, dengan personal buat setiap kami. Biar kami gak cuma datang ke tempat ini, tapi kami ngalamin Tuhan yang luar biasa itu. Jamah hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Setiap kata menjadi kata yang mengubahkan hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap dilawat Roh Kudus. Tapi lagi katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Sambil duduk ngomong sama kiri kanannya. Hari ini kamu kelihatan kurus sekali. Katakan seperti itu buat kiri kanan Anda. Haleluya. Senang sekali hari ini setelah 2 tahun loh. Terakhir ternyata saya kesini 2 tahun yang lalu 2023. Dan 2025 bisa kembali ke GBI AKP di Pekalongan. Amin. Terima kasih Pak Im, terima kasih Pak Mawan yang support juga. Berapa yang siap untuk ngalamin jamahan Tuhan lebih lagi? Sore hari ini siap ngalamin Tuhan, katakan saya siap. Katakan sama kiri kananmu, siapkan dirimu dilawat Tuhan, katakan seperti itu. Yes, yes. Saya kasih judul firman Tuhan sore hari ini, memelihara iman dalam segala keadaan. Memelihara iman dalam segala apa? Keadaan. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis apa? Garis akhir. Dan aku telah memelihara apa? Iman. Ingat, hidup itu sebuah pertandingan. Selama nafasnya masih ada, pertandingannya belum selesai. Orang yang punya semangat di awal, belum tentu tetap kuat sampai akhir. Saya mau katakan. Ada orang yang begitu cinta sama Tuhan dulu, bisa jadi sekarang udah meninggalkan Tuhan loh. Kasih dan kuasa Tuhan, ingat gak pernah berubah. Tapi iman kita sama Tuhan, masalahnya bisa berubah. Saya ulang sekali lagi. Kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi masalahnya iman kita, hati kita itu bisa berubah. Makanya iman itu perlu dipelihara. Perlu dijaga.
Dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan dua hal, tekanan sama kenyamanan, betul kan? Tekanan bisa membuat orang imannya nyimpang. Banyak. Gara-gara tekanan akhirnya udahlah gak usah Tuhan Yesus lagi deh. Buat apa juga? Toh mana pertolongan Tuhan? Ada orang yang justru imannya menyimpang gara-gara terlalu nyaman. Bisa. Hari ini saya berdoa, apapun yang terjadi di hidupmu sekali Yesus, lamanya Yesus, katakan amin. Kita akan kembali ke pondasi kita. Iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, beriman itu berarti sama-sama baca apa? Yakin apa? Sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti orang kalau beriman artinya apa? Mempunyai apa? Kepastian akan hal-hal yang kita nggak lihat. Orang kalau beriman itu tidak memungkiri fakta, tetapi percaya di balik fakta Tuhan bisa bekerja. Itu namanya orang beriman. Engkau nggak memungkiri kalau engkau masih sakit. Gak perlu pungkiri itu. Tapi ketika kau sakit hari ini berkatalah, aku percaya Tuhan bisa sembuhkan. Hari ini mungkin kondisi keluargamu sedang berantakan. Faktanya ada. Tapi namanya orang beriman akan berkata, sekalipun hari ini keluargaku berantakan, tapi aku percaya Tuhan bisa pulihkan dan satukan. Itu namanya orang beriman. Dia tidak memungkiri fakta, tetapi di balik fakta Tuhan bisa bekerja. Hari ini kita dengar di mana-mana, tambah nggak gampang loh kondisi loh. Kondisi semakin nggak jelas loh. Sampai kapan hari ada istilah namanya Indonesia gelap. Tapi orang beriman akan berkata, Indonesia boleh gelap, tapi terang Tuhan akan bersinar dalam kehidupan orang-orang percaya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, yes. Itu namanya orang beriman. Kondisi kering, yes, tidak memungkiri fakta. Tetapi berkata, Tuhan sanggup memelihara. Makanya penting untuk punya iman. Karena orang kalau punya iman akan punya kemenangan. Katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia itu dengan iman kita. Dunia ini sudah dikalahkan. Dan kuncinya untuk kita bisa melihat itu lebih lagi. Dengan apa? Iman kita. Kita bisa punya keselamatan, hidup kekal. Itu karena hatimu percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka hidup yang kekal, keselamatan kekal itu kita terima. Betul ya? Iman membuat kita bisa mengalami kemenangan yang masuk akal. Yang gak mungkin bisa menjadi mungkin itu karena engkau punya iman. Yang tidak ada menjadi ada itu bisa terjadi karena engkau punya iman. Sesuatu yang awalnya cuma mimpi bisa menjadi nyata. Itu semua bisa terjadi karena kita punya iman. Orang yang tidak terpelajar namun bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan dan prestasi dalam hidup ini. Itu semua bisa terwujud cuma karena satu hal ini, iman. Makanya betapa pentingnya kita ini punya iman karena kita akan mengalami perkara supranatural dari Tuhan. Katakan amin. Setiap kita ini diciptakan bukan berhenti sebagai manusia yang natural, enggak. Kita ini diciptakan sebagai makhluk yang supranatural. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita mesti ngerti itu. Suatu kali saya sama sekeluarga pergi ke satu negara gitu. Dan di bulan itu rasanya udah gak mungkin lagi ada namanya salju. Tiba-tiba anak saya yang kecil itu sudah mendekati kalau gak salah bulan April. Gak mungkin deh turun salju. Anak saya tiba-tiba ngomong kayak gini, Dedi pengen dong main salju. Kan anak saya yang kecil namanya Oliver. Oliver kan gak pernah main salju. Nah ini bulan apa main salju? Coba cek dulu perkiraan cuacanya gimana. Setelah saya lihat perkiraan cuaca kemungkinannya sangat kecil untuk masih bisa ada salju. Tapi saya ngomong sama anak saya gini, sekalipun gak mungkin, bagi Tuhan semua ini bisa mungkin. Nah, terus gimana Dedi? Ayo kita doa, minta sama pencipta alam semesta, namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk iman sama-sama yuk, doa.
Yuk ikuti doa Dedi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oliver percaya bahwa Tuhan yang ciptakan semuanya. Dia ngikutin doa saya. Sekalipun gak mungkin ada salju. Tapi kalau Tuhan yang ciptakan, Tuhan bisa ubah semuanya. Wah, Oliver minta salju. Percaya Tuhan bisa kasih buat Oliver. Karena Oliver pengen main-main salju. Udah, doa anak sederhana. Saya tuntun dia dalam doa itu. Itu saya gak pernah lupa. Itu kira-kira jam 12 siang. Ya, kita lihat perkiraan cuaca gak masuk akal. Besoknya kira-kira jam 12, jadi 24 jam setelah itu. Tiba-tiba itu mulai ada tetesan salju yang sangat kecil sekali. Rasanya gak mungkin bakal ada hujan salju, tapi kecil banget. Tapi dari yang kecil itu saya ngomong sama anak saya, Oliver, sekarang kamu keluar, doa lagi. Kalau Tuhan mau kasih, yang kecil nanti bisa jadi besar. Alami Tuhan. Udah, dia keluar semangat. Dedi kok masih kecil? Doa lah. Doa aja. Tuhanmu yang punya kuasa. Bukan Dedi yang punya kuasa. Tuhanmu yang punya kuasa. Dan luar biasanya, 15 menit setelah itu, tiba-tiba dari cuma kecil sekali, terjadi hujan salju yang lebat. Melebihi perkiraan cuaca. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan luar biasanya gini. Semenjak hari itu, anak saya tiap kali ngalamin apa-apa selalu larinya ke Tuhan dulu. Dia ngalami sekolah gak bisa. Dia ngalami tantangan apa, dia ngalami sakit apa. Langsung ngomong gini, Dedi doain Oliver. Atau kadang-kadang gini, saya yang ngalamin sesuatu. Aduh kepala Dedi lagi pusing. Mau gak Oliver yang doakan? Tuh lihat. Dahsyat ya. Gara-gara punya iman, kita bisa melihat hal-hal yang besar yang gak masuk akal bisa kita alami dalam hidup ini. Makanya betapa pentingnya punya iman. Karena orang-orang yang biasa bisa mengalami perkara yang luar biasa. Saya gak pernah lupa. Era tahun 2012. Saya waktu itu banyak tulis lagu, tapi kan lagu rohani sampai sekarang iya. Tapi tahun 2012 itu tiba-tiba saya dipanggil sama sebuah perusahaan besar. Dan saya diminta nulis lagu untuk perusahaan mereka. Itu gak masuk akal. Saya kalau sebutkan nama perusahaannya Anda pasti tahu. Ini perusahaan besar. Nah yang saya bingung gini. Ini perusahaan besar kan bisa meng-hire gitu kan. Penulis lagu top Indonesia kayak siapa kayak gitu. Kenapa mesti hire-nya Frankie Kuncoro, siapa saya? Saya gak pernah bikin lagu buat perusahaan, gak pernah. Untuk bikin jingle perusahaan, prestasinya nol, gak pernah bikin. Tapi tiba-tiba saya dipanggil. Gara-gara dia tahu saya bisa bikin lagu. Tapi kan beda ya, bikin lagu rohani sama bikin lagu buat perusahaan itu dua hal yang berbeda. Di luar dari kemampuan saya. Akhirnya saya ketemu sama orangnya. Saya minta di brief, maksudnya bikin itu seperti apa. Gak masuk akal kok rasanya kok saya yang dipanggil. Pasti kan perusahaan Bapak bisa manggil nama-nama yang top di Indonesia. Siapa kek gitu yang top. Dan ternyata bener. Piu dari Padi Band sudah nulis lagu buat mereka tapi gak di-approve. Ini kan tambah bikin saya deg-degan kan. Sekelas Piu aja gak di-ACC. Frankie Kuncoro sopo. Tapi dia ngomong kayak gini. Frank, aku cuma percaya karena kamu tuh kan penulis lagu rohani, pasti bisa lah, pasti bisa. Kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, katanya gitu. Malah saya dikhotbahi di sana. Ya udahlah, saya minta briefingnya Pak, saya minta briefingnya. Kebetulan ini kenalan gereja. Akhirnya saya minta briefnya dan saya dijelaskan. Saya berjuang nulis lagu terusan gak gampang. Saya udah deg-degan karena gini, di gereja tuh paling jarang ada namanya penolakan. Lagu jelek pun katanya bagus sekali gitu di gereja ya kan. Suara pas-pasan katanya, suaramu indah sekali diurapi Tuhan, katanya gitu kan. Gereja itu penuh kasih karunia. Masalahnya kalau urusan sama urusan yang profesional gini, udah gak ada kata kasih karunia, bagus ya bagus, enggak ya enggak kan gitu kan. Udah, akhirnya lagu itu saya serahkan. Dikasih feedback. Frank, aku udah denger lagunya, lagumu sih gak bagus-bagus amat, katanya gitu. Bener kan? Saya gak punya pengalaman di sana. Tapi boleh nggak kita coba revisi sampai kita menemukan yang terbaik? Oh boleh silakan.
Tiba-tiba gak lama setelah itu ketika saya lagi dalam proses revisi, dikontak sama bagian purchasingnya mereka. Bagian finance-nya mereka lah pokoknya. Pak, tolong kirimkan surat ini loh. Ini untuk apa, Bu? Loh gini Pak, ada kemungkinan berarti Bapak bakal masuk sebagai vendor kami. Wah, masa sih Bu? Gitu. Ya udah saya kumpulkan aja. Dan singkat cerita, ketika saya melakukan revisi kedua, ketiga, proyek yang gak masuk akal itu di ACC dan lagu itu dipakai oleh perusahaan yang besar itu. Dahsyatnya lagi, gak berhenti satu lagu, dipanggil lagi saya. Frank, tolong bikin lagu dangdut bisa gak? Nah ini lebih luar biasa lagi nih. Dangdut, saya gak pernah bikin lagu dangdut. Dalam Frank, bagi Tuhan gak ada yang mustahil gitu katanya. Firman itu diulang-ulang terus. Saya coba ya. Hari itu saya dengerin lagu dangdut dari era Roma Irama sampai dangdut Pantura, saya dengerin semua. Karena saya gak bisa. Saya gak bisa, tapi Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin kan. Dia bisa kasih ide yang tidak terbatas. Dia bisa kasih melodi yang gak masuk akal itu. Tuhan bisa pakai gitu. Engkau gak punya pengalaman, Tuhanmu punya sumber yang tidak terbatas. Dengerin. Saya waktu itu akhirnya dengerin, coba. Lagu ketika dikirim, tiba-tiba kali ini berbeda. Kalau sebelumnya ngomongnya apa? Gak bagus-bagus amat. Tapi kali ini setelah dikirimkan orang yang ngomong, Ki, lagumu ini Ki, waktu aku putar ke banyak orang dari berbagai macam kalangan di perusahaan, itu orang joget semua katanya gitu. Jadi gimana di ACC? ACC top, revisi dikit, beres, 2 lagu deal. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah setelah itu saya akhirnya gak tahu gimana, itu Tuhan yang luar biasa lah. Mulai tiba-tiba nulis lagu dari perusahaan ini, bank ini dan segala macam. Gak masuk akal ya. Orang kalau punya iman, gua akan melihat hal yang besar dari Tuhan. Tuhanmu tuh ajaib. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang apa? Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Katakan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Sekali lagi yang percaya kita nyanyi sama-sama, angkat suaramu. Apapun yang sedang kau alami katakan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan ku terima. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima lagi. Ku terima sekarang. Kemenangan. Kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Amin. Orang punya iman, kau akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata di hidupmu. Kebesaran Tuhan itu nyata di hidupmu. Berikutnya gini. Sekalipun kita percaya bahwa apa yang kita imani itu bisa Tuhan kasih. Tetapi ada momen-momen di mana Tuhan gak selalu kasih yang kita imani masalahnya. Karena apa? Karena Tuhan punya yang lebih baik dari itu. Katakan amin. Saya masih ingat sekali, saya pernah ngotot pengen menikah sama satu orang. Benar saya ngalamin itu. Karena waktu itu udah desperate, beberapa kali putus nyambung gak jelas. Jadi bahan omongan di gereja beneran. Akhirnya saya yakin banget sama orang ini nih. Satu wanita ini, saya yakin banget, seyakin-yakinnya. Sampai saya minta sama papi saya paksa, Pi tolong doain, jadikan pokoknya gitu. Sampai akhirnya ditanya sama gembala, Ki, kamu mau menikah kapan? Dengan iman berkata, tahun depan saya nikah. Dahsyat. Gak lama habis ngomong putus. Bubar. Itu malunya luar biasa. Saya paksa Tuhan. Aku mau yang itu, aku gak mau yang lain. Ketika saya coba berjuang lagi. Gagal lagi. Tambah ditolak habis-habisan. Sakit. Tapi singkat cerita.
Beberapa tahun setelah itu akhirnya ketemu seseorang. Kok ini adik kelas saya ya? Ternyata benar. Dan ternyata adiknya dia satu tim pelayanan sama saya. Akhirnya kita punya terkoneksi. 3,5 tahun kita dibentuk, diproses, ngalamin hal yang gak gampang. Putus nyambung 4 kali waktu itu. Tapi Tuhan selalu datangkan orang-orang yang terbaik untuk menguatkan kami di tengah masa-masa yang sukar. Sampai akhirnya tiba-tiba lampu hijau baru datang dari orang tua saya. ACC-nya baru datang bulan Februari 2013. Nikahnya bulan Juli. Anda bayangkan persiapannya gimana? Itu gak gampang. Meyakinkan orang tua yang punya kenabian yang kuat itu gak gampang. Karena tiap kali ngomongnya kayak gini, bukan dari Tuhan, katanya gitu. Oh, papi saya itu terkenal sakti beneran. Karena dikasih karunia nubuatan. Waktu pertama kali ketemu langsung ngomong, bukan dari Tuhan, jangan coba-coba, ngeri banget kan. Tapi kami mengujinya. Bukan maksudnya melawan, tapi kami mengujinya. Kalau memang Tuhan mau, Tuhan bisa jadikan ini sempurna. Bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang menyempurnakan. Dan puji Tuhan, hari ini pernikahan kami memasuki usia ke-12 tahun. Goncangan banyak, tetapi kekuatan Tuhan selalu menopang dalam segala musim kehidupan. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa buat Tuhan. Ya. Dalam hidup ini, kalau apa yang kau imani gak terjadi, selalu ingat Tuhan punya yang lebih baik. Katakan amin. Karena Tuhan gak rela anaknya cuma ngalami yang biasa-biasa. Tuhan selalu punya yang terbaik buat kita. Katakan amin. Iman itu ada beberapa ukuran. Iman yang kecil bisa memindahkan gunung atau memindahkan masalah. Iman yang besar itu bisa menyembuhkan. Luar biasa. Tetapi ingat, ada jenis iman yang seringkali dilupakan. Namanya iman sekalipun. Katakan iman sekalipun. Iman sekalipun itu maksudnya apa? Tetap percaya, tetap cinta Yesus. Tetap mengandalkan Tuhan. Gak kecewa sama Tuhan sekalipun apa yang kita ingini gak terjadi. Itu namanya iman sekalipun. Alkitab menulis, sekalipun pohon ara gak berbunga. Pohon anggur gak berbuah. Pohon zaitun itu mengecewakan. Ladang-ladang yang aku usahakan itu gak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu namanya iman sekalipun. Sekalipun yang kau usahakan rasanya belum menghasilkan. Tetap iman sama Yesus. Karena selalu ada kekuatan baru dalam hidupmu. Karena selalu ada sukacita yang gak pernah habis dalam hidupmu. Dan apa yang kau tabur, suatu kali kau akan lihat tuaian itu akan menjadi indah. Di waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Yes. Ada seseorang penulis lagu hebat. Karya-karyanya dahsyat. Salah satu karya yang terkenal lagunya gini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Tahu lagu ini? Siapa tahu lagu ini? Tahu? Yang tulis lagu ini namanya Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby ini ngalami benar-benar kalau secara ukuran manusia gak ada yang menarik dari hidupnya. Kemalangan demi kemalangan dia alami. Waktu dia lagi usia masih kecil, masih baby. Kalau gak salah waktu itu lagi usia sekitar 6 minggu. Dia itu ngalami satu penyakit, dibawa ke dokter, terjadilah malpraktik, salah penanganan. Semenjak kecil, singkat cerita, dia akhirnya buta. Gak gampang. Dan ketika dia bertumbuh, gak lama setelah itu, ayahnya meninggal dunia. Kemalangan demi kemalangan. Gak enak hidupnya. Dia akhirnya sekolah di satu tempat, dibesarkan secara iman Kristiani. Di tengah kebutaannya, dia mulai belajar main piano, nulis lagu. Akhirnya singkat cerita menikah dengan seseorang yang sama-sama gak bisa melihat. Mereka punya anak, anaknya masih kecil,
tiba-tiba meninggal dunia. Lihat, gak ada yang menarik dari hidupnya. Kadang-kadang bisa mempertanyakan Tuhan. Dan gak lama setelah itu ditinggal pulang, meninggal sama suaminya. Gak mudah hidupnya. Tapi justru ketika melewati masa-masa sukar itu, dia mengalami Tuhan secara pribadi. Aku berbahagia karena aku diselamatkan. Sekalipun mungkin yang aku alami dalam hidupku itu gak enak. Tapi aku bisa merasakan damai di tengah badai. Gak kaget. 8.000 lagu keluar dari hidupnya justru gara-gara dia mengalami masa sukar. Hari ini dengarlah. Mungkin apa yang kau doakan gak dijawab. Karena Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dalam satu bentuk yang mungkin kau gak pernah tahu sebelumnya. Saya kalau gak ngalami masa-masa sukar, gak keluar lagu kemenangan terjadi di sini. Justru gara-gara ngalami masalah, Tuhan mengeluarkan hal-hal yang baru yang kita gak pernah alami sebelumnya. Makanya hari ini, kalau yang kau doakan rasanya belum terjadi, tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan hal yang baru dalam hidupmu, melebihi apapun yang kau bisa bayangkan. Itulah namanya iman sekalipun. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Di dalam siapa? Anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman yang benar adalah iman yang selalu berserah kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini Tuhan itu punya cara yang gak terselami, beneran. Rutenya seringkali gak masuk akal. Makanya jangan paksakan kehendakmu hari ini berkata, biar kehendak Tuhan yang terjadi, katakan amin. Tuhan terlalu kreatif. Tuhan terlalu tinggi untuk bisa ngerti jalan-jalan yang gak masuk akal. Saya kasih Anda satu gambar yang menarik. Coba next slide, coba lihat. Next slide. Next lagi. Nah ini nih. Ini adalah hiburan kira-kira jam 11 malam biasanya ya. Ya, 2 bungkus tambah telur ceplok. Wah, ada yang ngomong telur ceplok. Saat tidak bisa tidur akan ada mie goreng yang menemani kita. Menariknya gini, ini kan namanya mie goreng ya. Mie goreng itu cara masaknya harusnya di apa? Mie goreng kan harusnya digoreng, betul kan? Tapi bungkusnya ngomong apa? Direbus, gak masuk akal ya. Kok mie goreng cara masaknya kok direbus, ini kan di luar dari nalar, betul kan? Tapi kalau Anda coba goreng ini mie goreng, jadinya enak apa enggak? Enggak enak, jadinya gosong. Tapi kalau ngikuti petunjuk dari pabriknya, jadinya akan menjadi mie yang enak, betul? Hari ini dengarlah. Tuhan punya cara yang terbaik untuk membuat hidupmu jadi indah. Untuk membuat pernikahanmu jadi indah. Untuk membuat pekerjaanmu jadi indah. Untuk membuat masa depanmu jadi indah. Tuhan punya caranya. Gak perlu atur-atur Tuhan. Hari ini berkatalah sama Tuhan. Aku nyerah sama Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Cara Tuhan selalu cara yang terbaik. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau, kerjakan aja. Hari ini bisa melangkah apa, kerjakan dulu. Gak perlu mikir terlalu jauh, beneran. Nanti Tuhan akan bawa selangkah demi selangkah. Kadang-kadang untuk menjadi orang sabar, kok dipertemukan sama orang yang ngeselin banget. Tapi justru kan gara-gara ketemu sama orang-orang ngeselin, kita dibentuk sama Tuhan jadi lebih sabar. Caranya teman-teman gak masuk akal. Apalagi, seringkali pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Kok aku harus masuk di lingkungan yang gak mudah? Justru itu tempat pembentukan kita. Supaya kita jadi orang yang tangguh, orang yang kreatif. Disitulah baru nanti engkau akan dipercayakan lebih dari itu. Tuh. Cara Tuhan tuh gak pernah bisa diselami. Paulus dan Silas, dia punya kerinduan untuk bisa nginjil di kota Filipi. Justru akhirnya masuk penjara tuh. Tapi justru di penjara itulah dia difitnah, yes. Dia diperlakukan gak baik, iya. Tapi gara-gara dia di penjara, dia menjangkau jiwa para tahanan, kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya justru mengalami keselamatan gara-gara dia ada di penjara tuh. Caranya
Rasanya gak masuk akal. Itulah Tuhan kita. Ada teman saya mendoakan maminya supaya mau ke gereja. Maminya ngotot. Di sini siapa pernah nonton film Kung Fu Hustle? Tahu yang ibu-ibu yang penjaga? Tahu? Yang pakai krol-krolan itu tuh sambil bawa, tahu? Itu modelnya maminya teman saya kayak gitu tuh. Penjudi. Tiap hari, rasanya susah, nggak mungkin rasanya bisa datang ke gereja, bener. Mereka mendoakan. Gak datang-datang jawaban. Sampai suatu kali ada kejadian yang luar biasa. Mereka ini punya anjing kesayangan. Anjing kesayangannya, satu kali gini, mereka tuh lagi keluar rumah. Anjing kesayangannya itu tiba-tiba nyelonong keluar. Gara-gara maminya tuh lagi buka pintu. Lagi nyelonong keluar, tiba-tiba ketabrak mobil. Itu anjing kesayangan, wah tulang patah, pendarahan di mana-mana. Maminya ketakutan karena itu anjing kesayangan anaknya. Langsung dia telepon anaknya. Ini anjing kamu kecelakaan, ini gimana? Mami juga panik dan segala macam. Sampailah mereka ke rumah. Di tengah kondisi anjing seperti itu, maminya tiba-tiba ngomong, kalau sampai anjing ini bisa sembuh, aku mau ke gereja. Katanya gitu. Singkat cerita, sekitar 3, 4, sampai 5 bulan. Bener loh, anjing itu yang awalnya patah rasanya gak mungkin sembuh. Pulih total seperti gak pernah ngalami kecelakaan sebelumnya. Dan singkat cerita, maminya sekarang aktif ke gereja setiap minggu datang kepada Yesus tuh. Tuhan itu caranya gak terselami ya. Didoakan gak mempan, pakainya anjing untuk menyelamatkan. Tuhan terlalu kreatif. Makanya jangan ngatur Tuhan. Hari ini berkata, aku berserah dalam rencanamu. Engkau punya cara yang gak masuk akal. Bawa aku Tuhan masuk di dalam rencanamu yang terbaik. Amin. Iman kalau mau ada hasil selalu harus diikuti dengan perbuatan. Bartimeus dia berteriak. Dia menyebut nama Yesus. Imannya itulah yang membuat Yesus noleh ke dia. Lihat. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Wanita pendaran 12 tahun di titik kritisnya. Dia melangkah dengan iman sekalipun terseok-seok. Menggunakan tenaga-tenaga terakhirnya. Tindakannya itulah yang membuat Yesus menjamah hidupnya. Kalau engkau ingin mengalami hal yang besar dari Tuhan, beranilah untuk kerjakan yang terbaik dari hidupmu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. 2025 ini. Jadi ini ceritanya tahun lalu. Saya tiba-tiba diingatkan sama Tuhan gini. 2025 itu 20 tahun. Dimana saya masuk di dalam dunia pujian penyembahan. Bikin album. 2005 pertama kali saya bikin album tuh namanya Live Tree. Ya, tadi ada yang ingat lagunya. Salah satu lagunya. Tiada yang mustahil bagimu. Itu lagu lama itu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus. Itu waktu zaman Live Tree saya tulis lagu itu. 2005 mulai berkarya. 2025 ternyata 20 tahun tuh saya dimampukan sama Tuhan berkarya sampai hari ini. Puji Tuhan masih ada sampai hari ini. Gak gampang. Tahun lalu tiba-tiba ada sebuah kerinduan besar untuk bikin sebuah live recording. Nah saya sadar kalau bikin live recording tuh gak ada yang murah gitu. Dananya ada gak? Kagak ada. Dana bisa gak ada, tapi kan ada Tuhan. Ya kan? Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong banyak. Oke? Kamu pikirkan dulu tujuannya apa. Jangan untuk memuaskan dirimu. Tapi pakailah kesempatan ini. Cuma biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak jiwa bisa ngalamin Tuhan di sana. Oke. Apa ya saya doakan. Saya akhirnya dapat 3 hal. Yang pertama. Kenapa kok live recording ini mesti ada? Karena saya pengen merayakan kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan yang saya lalui sampai hari ini dalam hidup saya. Supaya orang bisa tahu siapapun bisa Tuhan pakai sesuai dengan anugerahnya dalam hidup ini. Ya, gak ada yang bisa dibanggakan selain Tuhan. Yang kedua, menjadi singer-songwriter. Tadi sebelum naik,
Pak Wawan sempat nanya, teman kamu ini dia nulis lagu apa enggak? Hari-hari ini nih untuk menjadi penulis lagu campur menyanyikannya itu enggak banyak. Memang enggak gampang. Bikin lagu tuh enggak gampang. Apalagi mempresentasikan lagu ini benar-benar akhirnya bisa memberkati tubuh Kristus. Itu enggak gampang. Jadi memang di Indonesia sekarang, Pak Noah mungkin ngamatin lah ya perkembangan singer-songwriter itu enggak banyak Pak ya. Penyanyi banyak ya, betul ya. Tapi kalau penulis lagu campur penyanyi itu enggak banyak. Melalui live recording ini saya doa sama Tuhan, aku kepingin generasi berikutnya akan ada singer-songwriters yang akan Tuhan pakai lebih dahsyat dari aku. Pakai ini Tuhan untuk jadi jembatan buat mereka. Saya cuma ngomong sama Tuhan gitu. Yang ketiga, saya sama tim bikin satu tempat pelatihan untuk pujian penyembahan namanya Unlimited Worship. Tiba-tiba Tuhan ingatkan itu. Oke, melalui event live recording ini, murid-muridnya Unlimited Worship yang udah di training, ikutan melayan di sana. Oke, not about me, tentang Tuhan, tentang jiwa-jiwa. Oke. Terus tiba-tiba saya dingin sama Tuhan, kamu bisa apa lagi? Masih bisa nyusun daftar lagu? Oke bisa, saya susun daftar lagu. Nah, uangnya kan gak ada, dana gak ada. Udah susun daftar lagu aja, kan masih gratis itu. Tinggal minta hikmat dari Tuhan. Saya mulai pikirin, kalau misalnya ada bintang tamunya siapa ya? Saya mulai tulis aja. Nulis bintang tamu kan gratis. Yang bayar itu kan kalau ngasih mereka berkat aja kan dia kan? Kan belum, ya udah tulis aja. Ya bisa dilakukan. Akhirnya saya mulai cari tempat. Setelah cari tempat langsung iman saya bergoncang. Karena mahal-mahal tempat di Jakarta. Mahal beneran. Tempat ini berapa ratus juta, tempat itu ternyata nilainya udah 1,5 M lebih. Waduh. Udah tak taruh. Tuhan ini yang terbaik yang sudah aku lakukan. Purpose-nya jelas, aku bisanya ini. Biar kehendakmu yang jadi. Udah, saya tutup itu. Tiba-tiba 2025, Januari akhir. Ada seseorang yang pengen ketemu saya gak kenal. Kenalnya lewat teman saya. Dan dia berkata, aku pengen ketemu sama Frankie. Backgroundnya dia seorang I.O. bikin konser-konser musik sekuler biasanya. Tiba-tiba dia pengen bikin konser musik rohani pertama kalinya. Dia biasanya I.O. bukan promotor. Ya, dan akhirnya dia ngomong kayak gini, saya pengen ketemu Frankie. Oke. Ketika saya ketemu sama dia, tiba-tiba saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau kamu mau bikin konser ini jadi, live recording ini ada, mesti sepakat sama orang itu. Oke, tidak ada kesepakatan, tidak ada berkat. Oke. Yang kedua, tanya sama dia cari uang apa cari jiwa, tanyain dulu. Kalau nggak sepakat, nggak usah lanjut. Kalau dia cari uang, artinya bukan. Yang ketiga, tanya sama orangnya, dia siap rugi apa enggak, iya kan? Soalnya begitu nama saya sudah naik, poster udah keluar, tiketnya enggak laku, dia meninggalkan, kan saya enggak bisa. Nama saya tetap terpapang di sana, gitu. Akhirnya kita ketemu, dan saya ngomong sama dia, Pak, 3 hal saya dapat dari Tuhan. Pertama, kita mesti sepakat. Yang kedua, Bapak cari jiwa apa cari uang? Dia ngomong, Pak kita cari jiwa, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak siap rugi apa enggak? Siap Pak, saya lihat mobilnya. Oke siap rugi yang ini kalau gitu. Iya dong, tanya dulu, lihat dulu, kasih hikmat kan. Lihat dulu mobilnya, oh siap rugi, paling enggak dia jual mobil, cukup lah buat ini. Singkat cerita kita kalkulasi. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tempatnya sudah di DP, 19 November nanti. Di tenis indoor Senayan kapasitas 3.500. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dahsyat ya Tuhan. Iman akan jadi nyata ketika kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita berani berserah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya tutup dengan ini. Bagaimana iman itu bisa tetap ada dalam segala keadaan. Iman itu mesti ada dasarnya. Katakan iman harus berdasar. Katakan sekali lagi, iman harus berdasar. Karena gini, kalau iman gak ada dasarnya itu namanya nekat. Anda percaya sama orang, Anda bisa percaya benar-benar sama orang. Pasti ada dasar untuk percaya, betul kan? Kalau enggak namanya Anda nekat, ngaco Anda. Dasarnya apa? Yang pertama, dasarnya adalah siapa Tuhan di dalam firman-Nya. Alkitab menuliskan dengan jelas,
Iman itu lahir dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu engkau baca firman, di situ tertulis tentang siapa Tuhan. Makanya kita butuh baca firman untuk kenal siapa Tuhan. Itu yang membuat kita selalu bangkit dalam segala keadaan. Tuhan memerangkan dirinya begitu banyak di Alkitab. Elohim, dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak tertandingi, yang tertinggi. El Shaddai, kalau engkau baca di dalam Alkitab, dia adalah Tuhan yang maha kuat. El Eloah, dia adalah Tuhan yang mengkoreksi atau bisa menegur kita sehingga jalan kita tetap lurus. Dia adalah Yehovah Hesed yang mengampuni. Dia adalah Jehovah Jireh yang mencukupkan. Dia adalah Yehovah Rafa yang menyembuhkan. Dia adalah Yehovah Nisi, panji keselamatan. Dia adalah Yehovah Makades yang menguduskan kita. Dia adalah Yehovah Shalom, dia sumber damai sejahtera. Dia adalah Yehovah Sidkenu, keadilan kita. Dia adalah Yehovah Rohi, Tuhan itu gembalamu. Dia adalah Yehovah Syamah, dia hadir apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia adalah Yehovah Sabaoth, penguasa atas semesta alam. Dia adalah El Elyon yang mengalahkan musuh-musuh. Dia adalah El Roy yang melihat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia adalah El Olam, Tuhan yang kekal. Dia adalah El Gibor, pahlawan yang perkasa. Dia adalah roti hidup yang mengenyangkan hidupmu. Dia adalah pintu keselamatan. Dia Tuhan yang memelihara. Dia adalah air hidup yang menghidupkan jiwamu. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah terang dunia. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Waktu engkau baca Alkitab, engkau kenal reputasi Tuhan. Momen itulah imanmu akan tetap kuat. Artinya kalau engkau gak suka baca firman, iman bisa kandas. Dengan engkau baca firman, imanmu akan tetap kuat, terpelihara dalam segala keadaan. Yang kedua, minta sama Roh Kudus. Nah, kita menuliskan 1 Korintus 12 ayat 9. Bukakan ayatnya. Tadi saya minta request sama multimedia. 1 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan, kepada yang seorang roh yang sama, maksudnya Roh Kudus, dia memberikan iman. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan di sana. 1 Korintus 12 ayat 9. Ya, bisa tampilkan ayatnya. Kepada yang seorang, Roh Kudus itu memberikan apa? Iman. Katakan Roh Kudus memberikan iman. Artinya kalau Roh Kudus bisa memberikan, bagian kita tinggal minta. Bagaimana imanmu bisa terpelihara? Apapun goncangan yang terjadi, apapun kenyamanan yang terjadi, minta sama Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus, berikan aku terus iman itu dalam hidupku. Sehingga aku gak mengandalkan kekuatanku, gak mengandalkan pengalamanku, gak mengandalkan apa yang aku lihat, gak mengandalkan koneksiku. Tapi biarlah cuma Yesus yang aku andalkan. Minta sama Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita mesti mengalami secara pribadi, baru kita bisa percaya dengan segenap hati. Kadang-kadang ya dalam hidup ya kita baru percaya satu tempat makan itu enak setelah nyoba sendiri kan. Saya baru percaya kalau musangking itu enak setelah makan sendiri, beneran. Dulu kata orang doang. Setelah nyoba sendiri, langsung lupa ada durian jenis yang lain. Tuh, gara-gara nyoba sendiri. Tuhan kepengen kita ngalamin dia secara pribadi supaya engkau percaya. Alami Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu mungkin kau cuma dengar dari kata orang bahwa Tuhanmu tuh hidup, Tuhanmu ajaib, Tuhanmu itu dahsyat, dia pembela, dia pelindung, dia bisa buka jalan, dia Tuhan yang menyelamatkan. Seringkali Tuhan melakukan hal yang enggak kita suka, tapi ternyata ujungnya ada kebaikan Tuhan menanti di sana. Jangan cuma dengar dari kata orang. Hari ini buka hati, katakan aku mau ngalamin engkau secara pribadi Tuhan. Jangan cuma dari kata orang. Kita bangkit berdiri sama-sama. Waktu imanmu sedang goyah. Waktu engkau mungkin hari ini sedang ketakutan. Kalau engkau pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan di waktu yang lampau, ingat itu kembali. Karena apa?
Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Di musim yang lalu engkau pernah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Engkau pernah mengalami perlindungan pembelaan Tuhan. Dia masih Tuhan yang sama hari ini yang bisa berkarya dalam hidupmu. Amin. Hari ini saya berdoa, siapapun Anda, imanmu tetap kepada Yesus apapun yang terjadi. Orang yang punya iman akan melihat kemenangan dari Tuhan. Sekalipun yang kita imani tidak Tuhan kasih, kita tetap percaya Tuhan akan kasih yang lebih baik dari itu. Yang mungkin hari ini kita nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan selalu akan menyatakan yang lebih dahsyat dari yang kita bisa doakan atau pikirkan. Katakan amin. Dalam segala keadaan, sama-sama ya, tim present worship bisa baca. Waktu berlimpah maupun kurang, ikat suaramu katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan sama-sama ya. Harapanku tak akan hilang, yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Datang sama Tuhan sore hari ini. Di setiap musim kehidupan, oh, waktu ku kuat maupun, katakan sama-sama tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, yes. Nyatakan sama-sama, come on. Sekali Yesus, selamanya. Apapun yang terjadi, selamanya Yesus di hidupmu. Imanmu gak goyah, ujian apapun gak goyah. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Come on, yes. Amin. Sama-sama katakan sekali Yesus. Katakan harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekali lagi ya, jadikan lagu ini sebagai respon kita sama-sama. Sekali Yesus, dipercaya Tuhan, iman yang lemah dikuatkan kembali. Mata kami memandang kepada firman-Mu, hidup kami memandang kepada janji-Mu Tuhan. Ambil waktu 2 menit terakhir ini, responi firman Tuhan. Kasih dan kuasa Tuhan tuh gak pernah berubah, tapi imanmu masalahnya bisa berubah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, pelihara iman itu, supaya engkau bisa mengalami kemenangan dalam segala keadaan. Engkau bisa mengalami kekuatan, engkau bisa mengalami ketenangan, engkau bisa mengalami tuntunan Tuhan dalam segala keadaan. Iman tidak memungkiri fakta, tapi percaya di balik fakta Tuhan bisa berkarya. Mungkin hari ini kau sedang lemah. Datang sama Tuhan berkata, Tuhan aku tahu kau bisa kuatkan aku.
Mungkin hari ini hatimu luka. Ya, ada beberapa yang hatinya sedang luka. Dan akhirnya membuat hubunganmu sama beberapa orang jadi rusak, jadi renggang. Tapi hari ini berkatalah, sekalipun lukaku begitu dalam, aku percaya Tuhan bisa sembuhkan aku. Hatiku dibuat jadi baru hari ini. Jangan berlama-lama tinggal dalam kepahitanmu. Karena kepahitan itu merusak. Merusak cara pandangmu, merusak hubunganmu. Ambil waktu momen hari ini. Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Namamu adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan itu. Hari ini imanku berkata, aku sudah sembuh. Hari ini mungkin kau datang ke tempat ini dengan sakit penyakit dalam jasmani. Hari ini berkatalah, sekalipun aku sakit di area ini, aku tahu Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah bebaskan. Aku deklarasikan setiap bagian tubuh yang sakit saat ini. Sembuhkan Tuhan. Terjadi kesembuhan. Ada organ-organ yang baru yang Tuhan bisa kasih dengan cara yang ajaib. Terjadi dalam hidupku di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, ajari kami berserah. Punya iman sekalipun itu. Sekalipun yang kami doakan mungkin enggak Tuhan kasih. Tapi kami tetap yakin rencanamu terbaik buat kami. Tapi kami tetap yakin waktumu yang terbaik buat kami. Aku mau tetap beriari memuji Tuhan apapun yang terjadi. Karena aku percaya ada satu yang pasti. Keselamatan, hidup yang kekal, penyertaan Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hidupku. Ajari aku gak ngatur Tuhan hari ini. Ajari aku nyerah sama Tuhan. Mungkin tanpa sadar kita seringkali suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita. Boleh gak hari ini kita berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku Tuhan. Biar caramu yang terjadi, bukan caraku. Biar koneksimu yang terjadi, bukan koneksiku. Biar jalanmu yang tergenapi, bukan jalanku. Mari Tuhan berkaryalah, lembutkan hati kami. Supaya kami disadarkan bahwa Tuhanlah yang punya rancangan yang terbaik buat kami. Kalau pintu yang kami doakan tetap tertutup, karena kami tahu Tuhan sedang mengarahkan kami kepada semua yang terbaik. Hari ini kami gak tahu, tetapi Tuhan yang sudah tahu yang terbaik buat kami. Kami cuma perlu ikut tuntunan Tuhan selangkah demi selangkah. Hari ini Tuhan, biar kami mengikuti iman dengan perbuatan. Roh Kudus berbicaralah. Apa yang perlu kami tabur hari-hari ini, kami mau lakukan itu. Sekalipun yang mungkin yang kami tabur itu rasanya gak masuk akal, gak enak, gak nyaman buat kami. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, kami akan melakukannya dengan iman. Mari Tuhan berkarya. Pakai 1 menit terakhir ini, respon itu Tuhan. Saya melihat banyak sekali di tempat ini. Tahun ini akan menjadi tahun kesaksian yang besar buat hidupmu. Tahun ini akan menjadi tahun kesaksian yang dahsyat buat hidupmu. Tuhanmu hidup. Tuhanmu nyata, Dia ada, Dia bekerja. Yes, itulah Tuhan. Hari ini jangan cuma tahu tentang Tuhan, tapi alami secara pribadi. Dari mulutmu akan menyaksikan kebesaran Tuhan yang kau gak pernah alami sebelumnya. Pulang dari tempat ini, renungkan firman-Nya. Karena ketika engkau baca biografinya Tuhan, disitulah imanmu akan bangkit. Engkau akan mengenal Tuhan. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kau dahsyat. Sekali Yesus selamanya Yesus. Katakan harapanku. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan. Saya tiba-tiba digerakkan. Ada orang-orang di sekeliling keluarga Anda, hidup Anda, yang mereka hari ini sedang meninggalkan Tuhan. Yes. Kalau engkau tahu itu orang yang mungkin teman Anda, mungkin sanak saudara Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin adik Anda, kakak Anda, atau anak Anda sendiri, atau pasangan Anda.
Boleh gak pakai waktu 1 menit terakhir ini, doakan mereka. Ada kuasa di dalam perkataan orang percaya. Hari ini Tuhan sedang memakaimu untuk menyatakan, mendeklarasikan keselamatan, pertobatan, hati yang kembali kepada Tuhan terjadi melalui hidupmu. Naikkan doamu saat ini, naikkan doamu saat ini, sebut namanya dan katakan sama dia, keselamatan terjadi, hatinya kembali kepada Tuhan, hatinya keras dilembutkan. Tuhan, aku percaya dengan cara yang ajaib. Orang ini mungkin seringkali justru ngomong-ngomongin yang jelek tentang Tuhan. Tapi hari ini kita bersepakat percaya, dia akan mengatakan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dia akan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Katakan itu, pakai 30 detik terakhir ini. Doakan, sebut nama orang yang dan berkata, Tuhan jamah hati orang ini. Biar imannya kembali kepada Yesus. Biar imannya kembali kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami doakan hari ini. Firman-Mu berkata, doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terjadi pertobatan bagi setiap nama yang sudah kami doakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami sampai nafas terakhir. Pertandingan iman kami akan berakhir dengan kemenangan yang besar. Mahkota yang terbaik akan kami terima. Upah yang kekal menanti dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, saudaraku sekalian. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sore malam hari ini Engkau menegur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami belum beriman teguh di dalam Engkau. Tetapi melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan, tumbuhkan iman kami, setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Franky Kuncoro, pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Biar melalui pelayanannya semakin banyak jiwa boleh dimenangkan. Melalui pelayanannya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati pelayanan yang akan datang Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buka jalan, semuanya boleh kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan juga memberi dan mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah siap memberikan persembahan. Berkati usaha pekerjaan, berkati pendidikan, berkati masa depan anak-anak kami. Berkati Tuhan segala apa yang kami lakukan, supaya melalui itu semua Engkau dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang siap menjalankan persembahan pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sementara kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan warta jemaat. Shalom saudara terkasih, berjumpa kembali dalam Agape News. Bersama saya Floren yang akan menyampaikan warta jemaat dan informasi satu pekan gereja. Tak lupa, kami turut menyambut bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Bila saudara belum tertanam di gereja manapun, kami sangat senang untuk menjadi keluarga kedua bagi Anda. Bagi saudara yang memerlukan pelayanan khusus, seperti baptisan air, katekisasi pranikah, konseling, dan lain sebagainya, jemaat dapat menghubungi ke sekretariat gereja. Jam operasional sekretariat gereja setiap hari Selasa hingga Sabtu, pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Kami terus mengajak bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung dalam Komsel, mari bergabung dalam Komsel. Mari belajar lebih lagi mengenai tema bulan ini. Lewat Komsel, kita bisa terus bertumbuh dan mengenal firman Tuhan. Adapun jadwal Komsel dapat saudara simak melalui slide berikut ini.
akan berjumpa kembali minggu depan pada ibadah raya yang diadakan 2 kali ibadah. Ibadah raya pagi pukul 7 pagi yang disertai dengan live streaming di channel YouTube GPI Agape Pekalongan dan ibadah raya sore pukul 5 sore. Bagi saudara yang rindu untuk bersaat teduh di gereja, saudara dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Shalom anak-anak muda. Wow, kurang 5 hari lagi kita akan bersama-sama mengikuti retret. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, mari persiapkan diri kita untuk mengikuti retret ini. Pastikan juga barang-barang yang akan dibawa sudah dipersiapkan dengan baik ya. Dan untuk informasi seputar retret, saudara dapat menghubungi kontak person berikut ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mendaftar baptisan air, dimohon untuk mengikuti katekesasi baptisan air. Katekesasi ini diadakan pada setiap hari Rabu, tanggal 11, 18, 25 Juni, dan 2 Juli pukul 6 sore di gereja. Halo adik-adik, minggu depan alat tulis sekolah akan dibagikan. Jangan lupa minggu depan datang ibadah ya. Satgas yang bertugas minggu depan adalah Satgas 7 dan 8. Dimohon kepada Bapak Ibu yang bertugas untuk dapat mempersiapkan diri melayani minggu depan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari jemaat, kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Sekali lagi yang keras, shalom. Shalom. Saya yang tidak keras itu ya. Puji Tuhan. Ya kita sudah diberkati lewat pujian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang masih muda, Pak Frankie Kunchoro. Puji Tuhan. Ya, tidak asing lagi kita dengan Pak Frankie. Sudah sering ke sini ya, puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Wawan dan Ibu yang memfasilitasi semuanya ini. Ya, semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan yang memberkati kita semua. Saudara diberkati? Amin. Puji Tuhan. Ya biar berkat itu dinikmati dan ya disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan begitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri dengan doa dan setelah itu kita menerima berkat Tuhan lewat semuanya itu kita memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kembali kami datang kepadamu di akhir ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik. Engkau memberikan kepada kami iman lewat Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu Tuhan biarlah iman itu tertanam dalam hati kami yang terdalam. Sehingga sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan bagian kami belajar akan firman-Mu. Terus Tuhan firman-Mu kami tanam dalam hati kami terdalam. Sehingga kami menikmati Engkau setiap saat. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan andalan kekuatan kami dan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang masih muda Tuhan. Bapak Frankie. Oh Tuhan, Engkau terus menyertai dan memimpin dia. Dimanapun berada Tuhan, pakai dia sebagai alat-Mu. Ketika melayani ada Engkau Tuhan terus menyertai. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Wawan juga Tuhan. Dan semua pengurus gereja, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami sehati sejiwa untuk melakukan bagian-Mu Tuhan. Tuhan di dalam pekerjaan di tempat ini. Karena semuanya ini adalah milik-Mu. Dan Engkaulah yang berdaulat atas gereja-Mu ini. Karena Engkau adalah pemilik
daripada semuanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Berikan juga kami bersehati Tuhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan di tempat ini. Sehingga setiap saat kami melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan berjemaat. Disitulah kami melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dengan semua pekerjaan mereka. Oh Tuhan, semuanya Tuhan, Engkaulah yang memiliki mereka dan Engkaulah yang memberkati mereka. Begitu juga Tuhan, semua pekerjaan usaha daripada jemaat-Mu. Di tengah-tengah usaha mereka ada Engkau Tuhan sebagai sumber berkat. Dan disitulah Engkau bertindak untuk setiap umat-umat-Mu yang selalu, oh Tuhan, beriman kepadamu di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan kami mohon, biarlah Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, ada Engkau menuntun kami Tuhan. Sehingga setiap hari-hari kami, oh Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami, tapi senantiasa menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kota kami Pekalongan, Engkau berkati Indonesia yang kami cintai, berkati setiap pimpinan-pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, agar mereka memerintah dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, tapi sebelumnya kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Biarlah berkat, damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa Tuhan curahkan atas kami, disertai dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, memenuhi kehidupan kami demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan bersama. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa, haleluya. Duduk, boleh bersama-sama nyanyi dengan kita ya. Diberi kuasa, Raja mulia,
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Mari. Ayo Satgas pelayan